Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya Laili Rahmadania dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024044. Kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran guna memenuhi tugas dari mata kuliah Education Administration atau Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Kristiawan SPDI MPD. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang melibatkan penentuan tujuan pendidikan, isi, strategi pembelajaran, serta penilaian yang akan dilakukan di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Sedangkan manajemen pembelajaran berfokus pada pengelolaan proses pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan pendidikan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi aktivitas belajar mengajar. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu menjamin kualitas pendidikan. Agar kurikulum yang ditetapkan dapat menciptakan hasil pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang dikelola dengan baik akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana kurikulum yang dikelola dengan baik dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan teknologi serta perubahan sosial yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Pengelolaan pembelajaran yang baik dapat membantu guru untuk lebih profesional dalam mengajar dan menilai siswa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan di sini menyusun tujuan, strategi, dan materi pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya ada pengorganisasian, di mana mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab di antara para guru dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan, di mana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian di sini memantau proses pembelajaran dan memberikan solusi atau penyampaian jika ada masalah yang muncul. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan pembelajaran dan dampak kurikulum yang diterapkan. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan pendidikan, di mana menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan dunia. Selanjutnya itu penyusunan kurikulum, di mana merancang kurikulum yang relevan dan komprehensif. Yang selanjutnya itu pemilihan dan persiapan bahan ajar, yaitu menentukan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya itu penetapan strategi dan metode pembelajaran, di mana memilih cara atau pendekatan yang akan digunakan dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan, di mana melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan efektivitas kurikulum yang akan diterapkan serta membuat perbaikan jika diperlukan. Nah, yang berikutnya adalah pentingnya manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu memastikan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir membantu sekolah atau lembaga pendidikan dalam mengelola berbagai komponen yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran. Berikut di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu keterlibatan semua pihak, di mana semua pihak seperti guru, siswa, dan orang tua harus terlibat dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua yaitu fleksibilitas, di mana kurikulum harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu inovasi dan pembaruan, di mana kurikulum dan metode pembelajaran harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, untuk kesimpulannya adalah dengan manajemen yang baik, kurikulum dan pembelajaran dapat berjalan secara efisien, memberikan hasil yang maksimal, dan mengoptimalkan proses pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.